abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, khusus rekan-rekan guru saya Ustaz Dosari, mudah-mudahan berberkahi panjang umurnya, sehat selalu. Juga kepada para asatiz, para tokoh masyarakat, pengurus Al-Ghuraba, dan tentunya jamaah kaum muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat yang pada kesempatan kali ini hadir. Salam amin dan rahmat dari saya dan dari Bapak. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi wasilah keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa ikhbar kepadanya bila akhir hayat nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Sehat Bu? Penting sehat ya. Kantongnya sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Istri sehat? Dibawa ke sini Pak? Bapak-bapaknya kemana Bu? Akan ikut? Sibuk ya? Hadirin Fatimah rahimahumullah, mohon maaf atas keterlambatan. Saya dekat Bu, saya tadi dari Bapak Gus maaf ada rapat dulu, jadi mohon maaf agak ngepot ternyata lama. Saya ingin melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ghazali sebenarnya, bahwa ujian itu ada dua jenis Bu. Ujian itu ada dua jenis. Apa aja yang pertama? Nah, yang pertama adalah nikmat, yang kedua adalah yang dua-duanya itu disebut ujian. Ayatnya Bu, surat Al-A'raf ayat 168, surat ke-7 ayat 168. Allah Azza wa Jalla tegaskan, wa qatta'nahum fil ardi umama. Allah membagi manusia itu jadi beberapa kelompok. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Sebagiannya soleh, sebagiannya tidak soleh. Alhamdulillah hujan turun ya. Mudah-mudahan doa kita dijabah nih Bu. Doanya Bu, pengen apa kayak nanti deh, sambil ngisi pengajian sambil doa. Baik, selanjut. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Sebagiannya soleh, sebagiannya tidak soleh. Jadi jangan kaget kalau ada dalam satu kampung ada anak solehnya, ada anak gak solehnya, ada orang solehnya, ada orang. Dalam satu kampung ada dua tuh. Jangan kaget. Emang begitu takarannya Bu. Karena memang kita bukan malaikat yang soleh terus-terusan. Kita juga bukan setan yang salah melulu. Kita ini manusia ya, kadang saleh, kadang salah. Namanya juga orang. Tapi ada tanda-tanda. Kalau kita bisa milih jadi orang saleh, kenapa harus pilih jadi orang? Mudah-mudahan kita saleh terus. Nanti kita ambil di ujung bagaimana caranya agar bisa saleh terus, apalagi mensikapi musibah. Yang kedua itu kan Waqatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanat. Dan Allah puji mereka. Saya tanya nih Bu nih, bapaknya juga, mereka di sini orang soleh apa yang kagak soleh nih? Hah? Bilang nih, Allah bagi manusia jadi beberapa kelompok. Yang soleh ada, yang kagak soleh ada. Terus kata Allah, dan kami uji mereka. Nah pertanyaannya, mereka itu yang soleh apa yang kagak soleh? Dua-duanya. Apa yang soleh doang? Mau yang soleh, mau yang kagak soleh, dua-duanya diuji. Apa ujiannya? Bil hasanat, dengan kenikmatan
wassayiat, dengan musibah. Jadi dua-duanya adalah uji, yang itu dalilnya Bu. Ustaz, bil hasanati kok diartikan nikmat, baca tafsir penjelasannya. Kok sayiat disebut musibah, baca tafsir. Karena kalau nggak pakai tafsir, cuma pakai terjemah, hasanah kebaikan, sayiat keburukan artinya Bu. Tapi kalau dalam bacaan tafsir, hasanah nikmat dan sayiat adalah musibah. Katanya dulu Bu. Mas-masnya juga nih, pengen diuji pakai nikmat tapi pakai musibah kira-kira? Iya. Nih, bicara tahu nih lagi hujan nih. Kalau diuji sama Allah, ini kan kita bakal diuji nih, sama nikmat, sama musibah. Pertanyaan saya, pengen diuji pakai nikmat, pakai musibah? Benar nih. Bisa beresinnya nih. Jadi ujiannya pengen dapat doa dong, ya Allah uji kami dengan nikmat, jangan kena musibah. Pengen nikmat aja ujiannya, doa dong Allah ujian dulu. Nah hadirin nikmat-nikmat rahimahullah, masalahnya ibu minta nikmat, kalau Allah mau ngasih musibah, yang jalan yang mana nih? Kita pengen nih, ya Allah tolong ujiannya nikmat doang, jangan sampai bawa-bawa musibah buat kita mah. Bisa nih kita doa kayak gitu Bu. Nah Allah yang ngasih Bu, ternyata ngasih musibah. Jadi nggak musibah tuh? Jadi. Gimana dong doa gitu? Nah jadi poinnya Bu, Ustadz gak peduli mau nikmat yang datang, tidak peduli mau musibah yang datang, is open meneng. Mana apa aja? Atau apa lagi? Apapun yang Allah berikan, mau itu nikmat, mau itu musibah, is podoai, sama saja. Sama baik Bu, mau nikmat, mau musibah. Karena bukan persoalan nikmat musibahnya Bu yang jadi persoalan, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita mensikapi nikmat atau itu yang jadi persoalan. Nah yang kita bahas, apa dong sikap yang tepat kalau dikasih nikmat, apa sikap yang tepat kalau dikasih musibah. Kenapa? Karena dua-duanya pasti Allah kasih Bu. Kan hidup ibu nggak semuanya musibah mulu dong. Ada nikmatnya kagak? Ada. Tapi kan gak nikmat terus juga. Ada kayak hujan, hujan mulu kagak nih? Ada berhentinya tuh hujan? Ada. Tapi kan nggak berhenti juga hujannya. Maksudnya, oh nggak ada hujan setahun, kan nggak ada juga Bu. Tetap kadang hujan, kadang kadang nikmat, kadang musibah. Kalau bahasa yang lain Bu, hidup ini bagikan roda roda pedati, roda berputar. Roda pedati yang berputar ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Ngerti pedati kadang yang muda. Tahu pedati tahu? Delman Antong. Itu pedati namanya. Tua banget itu kayaknya. Emang ya. Pedati itu rodanya Delman Antong. Cuman kalau zaman dulu kan dari kayu Bu. Benar ya? Zaman dulu dari kayu, kalau sering kan sampai ban mobil. Dulu tuh pakai kayu tuh. Nah itu sudah dia kasih kiasan. Hidup kita bagikan roda pedati, kadang di atas, kadang di kadang dapat nikmat, kadang dapat musibah. Nah, kita ingin bahas nih Bu, sikap kita yang benar kayak gimana. Sebelum lebih jauh Bu, supaya kita memilih nih, dapat nikmat atau dapat musibah ujung-ujungnya nih ya. Ada cerita nih, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih. Di akhirat Allah tempatkan satu ahlul afiyah, namanya ahlul afiyah. Yang kedua ahlul musibah. Yang satu jarang dikasih musibah, yang satu demen banget dikasih musibah. Dua kelompok itu. Singkat cerita oleh Allah, wahai yang ahlul musibah, naik ente ke surga. Surga yang paling tinggi ente naik di. Maka Bu ahlul musibah naik terus naik. Sampai Bu yang ahlul afiyah ngeliatinnya sampai mendongakkan kepala. Saking tingginya derajat ahlul musibah. Surganya Bu. Diulangi.
surganya ahlul musibah tinggi banget, sampai ahlul afiah ngeliatinnya sampai mendongakkan kepala. Apa kalau orang mendongakkan itu? Jangan. Baru dapat kali dana ya. Mendanakan kepala. Makanya sampai tangan begini, itu jauh sampai ke atas. Akhirnya ahlul afiah nanya, ya Allah, untuk orang, kenapa kau dapat surganya tinggi banget? Kenapa kok mereka dapat surga tinggi banget? Allah Azza wa Jalla tegaskan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa dikasih musibah dan mereka bersabar dengan musibah yang aku berikan, maka pahalanya surga tertinggi. Dalam hadis yang lain, orang yang sabar dengan musibah masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Kenapa? Sabar. Makanya ahlul afiah yang kagak pernah dikasih musibah, ya kembalikan kami ke dunia dan berikan kami musibah yang banyak supaya kami mendapatkan keutamaan seperti mereka. Jadi singkat cerita, mending dapat musibah mending kagak. Mana nih, ini udah nih dicatat nih. Tadi ada begini makanya tadi gimana nih? Musibah aja musibah. Apa nikmat? Kalau kita dikasih musibah, sabar, itu derajat surganya tinggi. Tadi saya nanya, ibu pengen dikasih ujian nikmat apa musibah? Jawabannya nikmat. Nah, ini surga yang paling tinggi justru dikasih sama yang kena musibah. Jadi pengennya nikmat apa musibah nih? Ya, tetap nikmat tuh ya. Tetap nikmat lah ya. Kita pengennya dapat. Nah, cuman Allah ngasih musibah, ya tinggal kita terima. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Hadirin khadiman rahimakumullah, kita diajarin sama guru-guru kita dulu. Dan saya yakin Bapak Ibu hafal semuanya. Raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan. Artinya Bu, saya ridho Allah sebagai Tuhan. Saya ridho Islam sebagai agama, dan saya juga ridho kalau Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Saya tanya dulu, artinya ridho apaan? Ridho jadi ikhlas artinya lah. Benar nggak nih, Ibu? Artinya ridho apaan ridho? Sama Allah. Kalau ridho sesama manusia, kalau ikhlas sama Allah. Agak-agak bener lah. Tapi belum pas banget nih. Yang jelas ridho sama ikhlas beda. Ikhlas, ridho, jelas. Ayo. Menerima dengan ikhlas. Ikhlasnya tetap di bawah ya. Cabul. Menerimanya udah cakep nih Bu, tapi bukan dengan ikhlas. Menerima dengan lapang dada. Menerima dengan benar-benar penerimaan yang pol Bu. Maksudnya kalau bahasa Jawa itu nerimo legowo. Nah, kalau orang Indo nerimo legowo. Jadi lapang dada. Kenapa? Nerima legowo kenapa? Terima legowo terima. Nerima artinya menerima apapun yang sudah Allah tetapkan. Itu namanya ridho. Misal, ibu kehilangan motor, nanyanya bukan ikhlas apa kagak, bukan. Ridho apa kagak. Karena kalau ridho, kalau ikhlas bukan di situ tempatnya Bu. Ibu hilang motor nih, parkir ke rumah, pas keluar motor kagak ada, nanya ridho kagak Bu? Jadi ridho aja dah. Nah itu ridho namanya tuh. Cari dulu. Maksudnya gitu, ibu cari dulu, jangan dilapor polisi, udah ke Polres, tanyain dulu polisi. Kalau ternyata udah kagak bisa ketemu, kita bilang ridho. Ya bener, harus usaha dulu, bener. Gak, maksudnya ruangnya ruang ridho. Adapun ikhlas, kalau itu urusan ibadah. Ibu datang ngaji, datang sholat karena Allah atau karena yang lain? Nah, itu namanya ikhlas. Misal, ini misal
ada si fulan ya, si fulan. Si fulan ini kalau sholat tuh, kalau ada mertuanya doang. Misal ini kan misal. Sini mah kagak ada tadi. Aman sini mah bersih. ini si fulan lu, nggak tahu orang mana itu. Yang dia tuh orang kita aja bukan. Nah si fulan ini lu, kalau sholat itu nunggu kalau ada mertua. Giliran mertuanya udah pulang, kagak sholat. Jadi sholat itu lil mertua, bukan lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kalau ada mertua baru dia tentu sholat, kalau kagak ada mertua kagak sholat. Ditanya kenapa bang kalau ada mertua sholat? Gak malu kita, masa mantu kagak sholat, mertuanya sholat gitu kan? Jadi lilnya bukan lillahi tapi lil. Nah itu namanya kagak ikhlas. Berarti dia sholat bukan lillahi ta'ala tapi lil mertua, lil tetangga, lil DKM, lil RT, lil apa? Lil itu kan karena tetangga, karena kagak enak, malu ketika kagak sholat, suka ditanyain DKM. Itu nyala tuh. Jadi ikhlas itu di situ mainannya, bro. Nah kalau ridho, kalau kita kehilangan ridho atau tidak, kita sakit ridho atau tidak, yang lain sehat, kena covid aman, nah kita kena covid misal, tapi naudzu ridho di situ mainannya. Termasuk urusan syariat agama yang Allah tetapkan butuh keridhaan. Bisa perjelas nih, ridho itu ada di dua aspek. Ada di berapa aspek, Bu? Dua. Satu, ridho menerima syariat. Contoh, sholat syariat bukan? Ridho kagak Pak nih? Ridho disuruh sholat, duhur sholat, asar sholat maghrib hari sholat. Sekalinya kagak ridho dengan sholat, dipertanyakan keimanannya. Berarti raditu billahi robannya lip sync dulu. Ya lip sync doang. Kalau disuruh sholat malah kagak mau, apalagi kalau sholatnya seperti orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan sholat sambil dalam keadaan kusala, kesel. Bahasa Indonesianya males, ngedumel. Perasaan baru tadi dia sholat lagi. Roh apa? Imamnya lama lagi dia. Pokoknya ngedumel sholat dulu. Lama itu. Kalau sholat harus ridho. Alhamdulillah udah waktu datang lagi sholat. Gitu ungkapannya. Jangan perasaan baru tadi sholat lagi. Iya, udah jam 3 sore. Makanya pas sholat asar kok baru lagi. Sholat lagi. Baru mepet. Nah hadirin ikhwatina rahimakumullah. Jadi konteks ridho itu nerima atau legowo atau lapang dada. Maka saat kita punya apapun itu berkaitan dengan syariat, pastikan hati kita sudah ridho apapun. Nanti bentar lagi puasa Ramadan, ridho dengan ibadah puasa Ramadan. Saat perempuan head, ridho dengan tidak puasanya. Jangan maksain mentang-mentang rajin puasanya, dipaksain walaupun dia sedang head. Haram puasa kalau sedang head. Yang laki-laki nggak ada headnya, jangan macem-macem. Soal head laki-laki. Bang makan bang, head bang nggak bisa, nggak bisa. Kalau perempuan mungkin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita menemukan syariat kita ridho. Yang kedua, kita ridho saat kita bertemu dengan takdir. Dengan urusan takdir. Saya tanya dulu, Bu. Takdir itu ada yang baik, ada yang benar nggak? Kata Nabi, Bu, sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya sama Jibril, "Fa'akhbirni anil iman," maka rukun iman itu dijawab dengan rukun iman yang 6. 1 iman sama 2 iman sama 3 4 5 6 qada dan ada lanjutannya itu. Kok situ doang? Qada dan terus bukan khairihi wa syarrihi, sebutin itunya. Baik atau buruk. Ini qada doang, baik buruknya kagak disebut. Qada itu maksudnya takdir, khairihi wa syarrihi.
baik dan buruk. Jadi takdir ada yang baik, ada yang buruk. Ibu dikasih takdir baik, terima atau enggak? Ibu dikasih takdir buruk, terima atau enggak? Ah bener. Sekarang terima. Bener ibu. Saat menerima takdir baik dan buruknya, tugas kita ridho. Nah, jadinya gini nih bro. Saat dapat takdir baik dalam kurung nikmat, ujian bukan? Saat dapat takdir yang buruk, musibah namanya, ujian bukan? Saya tanya dulu, anaknya yang KTS tadi sini. KTS itu ujian tengah semester. Tadi pada belum anak-anaknya. Udah ya? Udah ujian. Fungsi ujian apaan sih? Dapat nilai. Kalau ujian akhir semester, tujuannya apa tuh ujian? Lulus apa? Kagak lulus gitu lah ya. Ujian itu ada fungsi lulus sama kagak lulus. Ada anak tuh ujian akhir semester, nilainya 3 semua, gak ada 10-10-nya. Ada peluang dia kagak lulus. Ada anak pun nilainya 9 semua rata, peluang besar dia bakal lulus. Jadi orang yang diuji kadang bisa naik, kadang bisa kagak naik, kadang bisa lulus, kadang bisa tidak lulus. Itu rumusnya tuh. Rumusnya kayak gitu, namanya ujian kayak gitulah. Ibu dikasih ujian namanya nikmat. Ada nggak yang lulus dengan ujian nikmat? Ada. Ada nggak yang lulus dengan ujian nikmat? Ada. Ada yang gagal nggak? Kalau yang lulus harus gimana Ustadz? Yang lulus diuji pakai nikmat. Kalau dia pengen lulus, dia harus syukur. Kalau dia diuji pakai nikmat, pengen lulus nih, maka dia harus bersyukur. Contohnya siapa bu? Yang lulus ujian gara-gara syukur. Contohnya Nabi lah nanti. Di surat An-Naml, surat ke-27, ayat 38, 39, dan ayat 40. Ceritanya tentang Nabi Sulaiman. Di ayat 38, Bu, Ibu nanti baca terjemahnya. Di ayat 38, Nabi Sulaiman pidato sayembara. Siapa yang bisa bawa singgasananya Ratu Bilqis dari Yaman ke Nimari, ke tempat ini, kemari. Siapa yang bisa bawa nih? Itu ayat 38. 39-nya ada jin namanya Ifrit. Ya, di situ wakola Ifrit itu nama sejenis jin. Jadi hati-hati nih kasih nama anak ya. Jangan mentang-mentang namanya ada di Quran. Lah Ifrit dikasih anak. Dan nama jin tuh. Nah jin Ifrit ngomong kok, kata jin Ifrit, saya Tuhan, saya bisa minta itu singgasana dari Yaman ke inti tempat. Tapi durasinya dari Tuhan duduk sampai Tuhan bangun. Berapa menit tuh? Saya perjelas nih. Kalau baca terjemah nggak ketemu di maksudnya bu. Kalau baca tafsir, Nabi Sulaiman bu kayak balai kota. Tahu balai kota bu? Gubernur pagi-pagi nemuin masyarakat. Sampai jam berapa tuh gubernur nemuin masyarakat? Nah itu Nabi Sulaiman bu nemuin rakyat itu dari duha sampai duhur. Sekali duduk tuh, Nabi Sulaiman duduk, duha duduk nih bu. Selesai duhur, nah itu yang dimaksud oleh jin Ifrit. Dari Tuhan duduk sampai Tuhan berdiri, dari duha sampai duhur. Berapa jam berarti nih? Dari duha 2 jam 8 lah sebut. Nah, 4 jam lah kurang lebih. Itu kemampuan jin Ifrit bawa singgasana dalam waktu 4 jam. Ayat 40 bu, ada orang yang punya keilmuan alim. Oleh Quran disebutnya alim. Ada 2 riwayat nih dalam Ibnu Katsir. Yang pertama itu Nabi Sulaiman sendiri. Ya, 40 itu yang mindahin singgasana itu Nabi Sulaiman sendiri. Ada pendapat yang kedua orang lain. Yang jelas dia bukan jin, hanya orang soleh di zaman Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu. Kata yang di ayat 40 ini, sebelum Tuhan mengejutkan mata, saya sudah bisa pindahkan singgasana Bilqis. Nabi Sulaiman berkedip, singgasana sudah pindah.
Sampai di ayat 40-nya, 41, 40 dan 41, rubah singgasana ini biar nggak tentara punya Bilqisnya. Itu maksudnya Allah nggak? Karena itu kan mindahin punya orang nih. Kan itu yang punyanya Bilqis loh, kata Nabi Sulaiman ayat 38, pindahin singgasana Bilqis sebelum Bilqisnya nyampe. Berarti kan itu punya Bilqis. Di mana Nabi Sulaiman? Pinjam ya? Oh ya, soalnya yang pakai Nabi Bilqis juga ya. Ya boleh lah, Nabi nyolong lah gitu, nggak mungkin ya. Gak usah kita nyebutin Nabi nyolong. Aman lah, pokoknya pinjam lah gitu. Pokoknya dipindah dulu. Dalam bahasa kita disebut dengan teleportasi. Kalau kita kan baru transportasi. Kalau ini sudah teleportasi. Suka nonton Naruto kan? Yang bisa teleportasi itu Nidaime, Hokage kedua, dan Yondaime, Hokage ke apa? Di Quran nggak ada itu. Nidaime. Apa? Namanya siapa? Hah? Bukan yang Nidaime. Kalau yang Yondaime itu namanya Minato Namikaze. Itu namanya Hokage keempat, si kilat kuning panggilannya. Itu bapaknya Naruto, Bu. Jadi Naruto bin Minato itu. Nah, Naruto punya anak namanya Boruto. Apa? Boruto bin Naruto bin Minato. Itu kayak orang Jawa tuh. Kan namanya orang Jepang yang punya ini. Itu teleportasi namanya, Bu. Memindahkan benda dalam waktu yang sangat singkat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kalau konteksnya Nabi Sulaiman setelah mendapatkan kemampuan itu bisa pindahin barang dalam waktu sekejap, Nabi Sulaiman punya kalimat yang ingin bahas. Kata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Biasa dipajang tuh di mobil-mobil, "Hadza min fadli rabbi", sudah ada. Artinya hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhan saya, liyabluwani, sebagai ujian buat saya, aashkuru am akfur, saya bersyukur atau saya kufur. Maka kalau dikasih nikmat, ujiannya kalau mau lulus harus syukur. Kalau kufur nikmat berarti ujiannya gagal. Dalam surat Ibrahim ayat 8, la in syakartum wa la in kafartum. Jadi kalau lulus ujiannya Allah tambah nikmat tersebut, kalau gagal ujiannya Allah kasih hukuman. Saya ingin perjelas, Bu Ustaz, gimana cara Allah nambah nikmat kalau kita syukuri. Contohnya, ibu sehat, kan sehat itu nikmat dari Allah. Kemudian ibu bersyukur dengan sehat. Nah, saya tanya caranya gimana? Syukur dengan nikmat sehat itu gimana caranya? Ibu sehat nih, udah sehat kan? Nah, kan tadi saya tanya, sehat Bu? Sehat. Kalau ingin disebut bersyukur setelah sehat itu gimana ceritanya? Sehat. Hah? Mana? Saya perjelas Bu. Ibu nanti buka, ada kitabnya namanya Wabilus Sayyib fi Kalimatil Thayyib, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baca dalam muqaddimahnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, syukur itu ada 3 rukunnya. Syukur itu ada 3. Jadi nggak cuma sholat ada rukunnya, syukur aja ada rukunnya Bu. Keren ya, ini Ibnu Qayyim sampai sejauh itu mengkaji syukur sampai dibikin 3 rukun. Rukun pertama, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Wabilus Sayyib, meyakini bahwa seluruh nikmat sumbernya dari Allah. Jangan pernah berpikir nikmat ini sumbernya dari selain Allah. Harus yakin dari Allah. Sekalinya Bapak Ibu lupa nikmat ini sumbernya dari Allah, nanti kayak korun. Tadi disebut sama Ustaz Ghazali, kayak korun. Kalau lupa sumber nikmat dari Allah, Ustaz dari mana korun kalau lupa nikmat itu sumbernya dari Allah? Surat Al-Qasas ayat 78.
Bu, Qarun itu hartanya banyak. Saking banyaknya, boro-boro isinya, kuncinya aja diangkut sampai 8 orang. Baru kuncinya doang. Ibu bayangkan itu kuncinya, motor sama kunci motor gedean mana, Bu? Nah ini kuncinya aja diangkut sampai 8 orang. Gimana isinya gitu? Isinya gimana gitu? Orang kuncinya diangkut sampai 8 orang, 7 orang. Saking banyaknya harta Qarun. Ditanya sama orang-orang, mungkin kalau sekarang podcast ya, ditanya dalam podcast gitu, Qarun, lu punya harta dari mana gitu. Ditanya, kan biasa ya, kalau ada orang sukses kan ditanya bagaimana cara bisa sukses. Qarun ngomong gini, Bu, kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Apapun yang saya dapatkan itu hasil jerih payah saya. Ngomongnya begitu di Al-Qasas ayat 78, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini hasil jerih payah saya sendiri. Allahnya disebut nggak? Allahnya disebut nggak? Qarun lupa sama Allah, Allah marah. Sejak saat itu Qarun ditenggelamkan, hartanya, kuncinya, orangnya ditenggelamin. Sampai sekarang, Bu, kalau bapak-bapak gali tanah nemu emas 5 kintal. Jangan nemu Pak ngelamun doang ini. Makanya. Kalau 1 gram kan biasa banget. Kita gali tanah, Bu, nemu emas 5 kintal. Makanya hartanya harta karun. Orang Indonesia manggilnya jadi harta karun, padahal asli itu harta karun. Padahal harta karun di Mesir agak ada di Cipayung. Orang Mesir begini, cuman saking terkenalnya nih cerita, harta yang tertimbun kegali sama orang, diambil oleh orang, maka harta itu disebut dengan harta. Saking terkenalnya nih cerita itu gara-gara lupa sama Allah. Sekalinya lupa gitu, ditenggelamin. Nah hadirin ikhwatina rahimakumullah, maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau syukur, rukun pertama, yakini semua nikmat sumbernya dari Allah. Yakin nih, Bu, rezeki dari Allah? Yakin nih? Dari Allah, dari suami rezeki? Yakin nih dari saya ulang dulu. Rezeki dari Allah, dari suami? Kesini dulu. Kalau suami kagak kerja, tetap dapat rezeki enggak? Saya ulang. Yang ngasih rezeki siapa, Bu? Kalau suami kagak kerja, tetap dikasih rezeki enggak? Nah gitu dong, Bu. Yakin dikasih. Dari mana Ustaz? Dari mana aja. Pokoknya yang pasti Allah yang ngasih rezeki melalui suami, melalui orang lain, melalui anak, melalui kakak, adik, mana aja tempatnya itu sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Wasilahnya terserah Allah dari mana saja. Tugas kita, fa idza qudiyatis shalah tasyiru, yang penting ada usaha buat menjemput rezeki. Yang pasti rezeki itu jangan dicari tapi dijemput. Kenapa, Bu, bedanya jemput sama nyari? Bedanya apaan? Jemput sama nyari nih. Ini Pak. Kayak gini nih, Pak nih. Misalkan suami kita kehilangan kunci nih. Neng, kunci mana, Neng? Dicari apa? Kenapa kok kalau kunci hilang nyuruhnya nyari, bukan jemput? Jemput aja, Bang. Itu pasti. Nah, kalau jemput udah pasti. Kalau nyari, namanya juga kagak tahu di mana, Bu. Nyari aja, buku kasur, buku dapur, buku kursi, nyari kunci. Kalau jemput kayak ibu naruh anak di sekolahan, SDIT atau SD, jam 12 pulang ke bocah. Ibu naik motor, ditanya mau kemana, Neng? Jemput bocah, pulang sekolah. Di mana jemputnya? Di sekolah. Tahu anaknya bakal jemput, tahu gitu. Kalau jemput udah pasti, kalau nyari belum pasti. Rezeki itu dijemput, bukan dicari. Kenapa? Wah, udah pasti kok. Surat Hud, surat ke-11 ayat 6, kata Allah nih, Bu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang melata
Melata itu yang nempel di tangan namanya melata. Manusia disebut melata pakai dua kaki. Ayam disebut melata pakai dua. Makanya manusia sama ayam saudaraan, sama-sama melata. Sapi melata dengan 4, ular melata dengan perutnya. Itu namanya makhluk melata, nempel kakinya di tanah. Kata Allah, illa 'alallahi rizquha. Allah jamin rezekinya. Semuanya dijamin. Ular dijamin rezekinya, tikus dijamin rezekinya. Padahal makanan ular tapi dijamin rezekinya sama Allah. Kita juga sama-sama makhluk Allah dijamin rezekinya sama, tinggal jemput. Nah, cara jemput rezeki pastikan caranya cakep, kreatif. Kenapa harus kreatif, Ustaz? Saya kasih contohnya, Bu. Namanya apa, Bu? Boleh nggak saya makan ya? Bisa saya panen jeruk, Bu. Saya telepon Ustaz Godali, Ustaz, aneh panen jeruk nih, kali ada jamaah. Siapa ini? Al-Mujizat. Itu jamaah Al-Mujizat, undang aja kan panen jeruk di tempat aneh, bilang begitu, Bu. Ustaz Godali ini. Oh, jadi langsung broadcast pakai WhatsApp. Panen jeruk yang mau datang loh ke kebunnya Ustaz Daniel gitu lah. Bapak datang nih, bawa ontel, sepeda. Berapa ton Pak dibawa kalau pakai sepeda? Pakai sepeda. Wes, berapa ton? Hah? Sekitar. Susah kan bawanya, kagak bisa banyak kalau pakai sepeda gitu. Oh, ada datang pakai NMAX. Hah? Lebih banyak lebih dikit dari sepeda. Ibu bawa Avanza. Lebih banyak lebih dikit. Ustaz Godali bawa truk, sama pohon-pohonnya dia bawa. Maksud saya gini, Bu, jemputnya udah tahu nih rezeki dari Allah. Tugas Bapak Ibu jemput dengan cara yang cakep. Ada orang, Bu, sekali tanda tangan miliaran. Ada loh, sekali tanda tangan bisa keluar miliaran, dapat miliaran. Maksud saya, carilah cara yang pas untuk menjemput rezeki. Makanya Idza qudiyatis shalah tasyur. Kalau ibu nggak tahu Ustaz jemput rezeki kemana, pastinya Allah tahu kemana ibu akan mendapatkan rezeki. Tugas kita usaha. Itu satu, Bu. Yakin nikmat itu sumbernya dari Allah. Cuma jemput dengan cara yang baik. Yang kedua, setelah yakin nikmat itu dari Allah, yang kedua sebut dan puji Allah kalau udah dapat. Makanya kalau udah dapat nikmat kita dianjurkan baca alhamdulillah. Maksudnya apa itu alhamdulillah? Artinya apa artinya? Artinya alhamdulillah apa? Segala puji. Kalau Bapak dipuji suka bilang alhamdulillah enggak? Ibu dipuji suka bilang alhamdulillah enggak? Ibu dipuji misalkan, ya Allah Neng, cakep banget tuh sekarang ya Neng, misalkan. Ibu bilangnya apa? Sambil senyum apa sambil biasa aja? Kenapa senyum? Padahal yang dipuji siapa, Ibu? Alhamdulillah, segala puji milik. Jadi yang dipuji siapa sebenarnya? Terus kenapa Ibu yang senyum? Hah? Jadi yang dipuji itu Allah, Bu. Makanya alhamdulillah. Jadi kita gak usah mesum, karena yang dipuji adalah Allah. Supaya gini, Bu, kenapa alhamdulillah harus disebut? Supaya kita sadar bahwa nikmat apapun yang kita dapatkan, harta berlimpah, jabatan tinggi, apapun namanya, itu sumbernya dari. Maka yang pantas dipuji cuman sebagai sumber rezeki atau sumber daripada bukan kita. Saya ulang, Bu, orang yang sombong, orang yang belagu, berarti dia gak paham kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji milik Daniel Barkah dipuji. Terus saya bilang alhamdulillah, maka pujian itu milik, bukan milik Daniel Barkah. Gitu loh. Harusnya begitu. Kayak orang main bola, udah dapat bola, udah diapain bolanya? Dioper. Kan nggak mungkin dibawa pulang. Kalau orang main bola, dapat bola nih, udah
dapat bola, bolanya di. Nah itu alhamdulillah. Udah dapat pujian nih. Oper sama Allah, karena Allah yang berhak dapat. Gitu loh maksudnya. Kenapa? Tetap senyum loh. Kan itu senyumnya sodako, bukan karena pujiannya. Senyumnya itu karena tabassumuka fi wajhi akhika laka. Ibu dipuji nggak dipuji tetap pasang senyum. Cuman pas dipuji ibu tetap senyum. Cuman puji itu bukan buat kita, itu buat Allah. Kita nggak dapat hak pujian, maka ucapkanlah alhamdulillah. Untuk ngasih nasihat bahwa nikmat ini bukan kita sumbernya, tapi Allah. Maka Allah yang berhak dipuji. Satu, dua. Yang ketiga, gunakan nikmat sesuai dengan maunya Allah. Nah ini agak susah nih Bu. Coba ulang nih Bu. Nikmat itu rukun ya, syukur itu rukun yang ketiga adalah menggunakan nikmat seperti maunya Allah. Konkretnya kayak gimana nih Bu? Sambil minum. Bagaimana memahami nikmat itu sumbernya apa? Menggunakan nikmat sesuai maunya. Gimana Bu? Rukun syukur yang pertama apa tadi Bu? Yakin sumber nikmat dari Allah. Rukun syukur yang kedua, sebut nama Allah, pujinya nama Allah. Yang ketiga, menggunakan nikmat sesuai maunya Allah. Contohnya kayak gimana? Manfaatkan di jalan. Nah, kembali lagi menjawab itu tuh. Ibu dikasih sehat nih, sehat. Alhamdulillah Ustaz, saya sehat. Kemarin sempat sakit setahun karena COVID, sekarang saya sehat. Terus ibu gunakan sehat itu untuk sholat. Ulang Bu, menggunakan nikmat sehat untuk sholat sesuai nggak dengan maunya Allah? Berarti ketika ibu sehat dan ibu sholat, ibu sedang bersyukur. Kenapa kok orang sholat, Ustadz, setelah dia sehat, dia sholat, kemudian disebut orang yang bersyukur? Karena dia sedang menggunakan nikmat sehat sesuai dengan kemauan Allah. Karena sholat Allah pasti mau, Allah pasti ridho. Ibu punya harta berlebih, ibu sodakohin, berarti sodakoh itu bentuk syukur. Maka saya tegaskan, syukuran itu, yang namanya syukuran adalah ketika ibu bapak menggunakan nikmat sesuai dengan maunya Allah. Itu syukuran namanya. Punya waktu lapang, ibu buka Quran, ngaji Yasin, Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dibaca tuh Quran. Itu namanya sedang syukuran. Kenapa kok Ustaz orang ngaji tilawah Quran disebut syukuran? Karena dia sedang menggunakan waktunya untuk sesuai dengan maunya. Sepakat nih Pak? Sepakat tuh. Ibu melayani suami, Allah suka atau enggak? Berarti melayani suami adalah bentuk kan lebih gampang ini. Ibu melayani suami, iya, syukur iya. Senang gitu Pak. Bapak-bapak memberikan nafkah buat istri, Allah mau nggak tuh? Suka nggak tuh? Maka nafkah kepada istri adalah bentuk syukur. Jadi syukuran itu jangan dibayangin harus hajatan. Pernah gua ada telepon, Ustaz, nanti datang ya saya mau syukuran. Besoknya saya telepon lagi, Ustaz nggak jadi syukurannya. Kenapa? Budgetnya belum ada. Lah kalau syukuran harus ada budget tuh. Syukurannya itu bapak ibu sholat, bapak ibu sodaqoh, bapak ibu ngaji Quran, bapak ibu saling melayani suami, memberikan nafkah istri melayani suami, itu namanya sedang syukuran. Kenapa? Menggunakan nikmat sesuai dengan ayat Allah mau. Sepakat kan? Jadi kita lagi ngaji atau lagi syukuran nih Bu? Syukuran. Isinya lagi ngaji, dan ngaji adalah syukur. Okay. Bapak ibu ngurus anak, capek nggak ngurus anak ini? Tapi Allah suka nggak kalau kita ngurus anak? Berarti ngurus anak adalah bentuk nikmatin dulu. Jangan ngedumel-ngedumel. Ngurus anak kalau pakai ngedumel? Ngedumel cuma ngomel. Ngedumel kagak, ngomel iya sama.
Jadi hadirin ikhwatiman rahimakumullah, maka bersyukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Ibu ngaji, ibu nyapu, ibu senyum sama tetangga, baik sama tetangga, ibu bagi-bagi. Kalau ibu masak, bagi-bagi tetangga. Ida tobahta ngerokok tanpa akhir. Maaf, kalau ibu masak soto, masak sop iga, mana banyakin uangnya, terus bagi tetangga uangnya. Iya, yang dimasak soto sop iga, ini yang dikasih kuahnya dong, namanya iga. Diaduk-aduk cuman kodok, mawar lah ketemunya. Kebangetan dari ibu maaf. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ya bagilah dagingnya berdua kotek mah. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu namanya bersyukur. Kita bisa berbagi, kita meluangkan waktu ibadah, menyediakan waktu ibadah itu dalam rangka bersyukur. Jadi ibu yakinin aja, lagi sholat sunnah nih, sholat sunnah duha, sholat sunnah syukril wudhu, bahwa kita sedang bersyukur. Maka Nabi pernah ditanya sama Aisyah, Rasul kenapa sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Kaki Nabi itu pecah-pecah, bengkak-bengkak. Kita juga kan suka kaki pecah-pecah, gara-gara apa itu? Main air itu kan. Sama nih pecah-pecahnya, yang beda kasus ini. Nabi itu kaki Nabi pecah-pecah sama bengkak gara-gara keseringan dan kelamaan sholat. Aisyah nanya, Rasul udah dijamin surga, Rasul udah pasti dimaafin dosa-dosanya lah, kenapa kok harus sholat selama itu, sesering itu? Nabi jawabannya simpel, kata Nabi, Aisyah, emang gak boleh kalau aneh jadi hamba Allah yang pandai jadi sholat lama-lama itu dalam rangka syukuran. Mulai hari ini ibu bangun friend, ibu ibadah itu dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Jangan sampai ibadah jadi beban mulu, melayani suami jadi beban, jadinya ada jadi ibadah. Lagi asik-asik nonton sinetron, kata suami, Neng bikinin kopi ngapain Neng? Bikinin jangan bro. Lagi bikinin bro. Lagi nonton sinetron lagi bro. Sekarang sinetron yang paling bagus apaan bro? Hah? Untung nggak tahu jawabannya bro. Tahu saya sempat. Jadi gitu, maksudnya yang melayani suami, ngurusin anak, semuanya itu dalam rangka syukur. Jadi jangan sampai terbebani dengan itu semua. Ridho lah, meridhokan apapun yang sudah menjadi kewajiban kita, sampai pada level ini bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi kalau pengen ujian nikmatnya lulus, harus syukur. Bentuk syukurnya adalah ibadah. Tadi ngurus anak, sholat, puasa, sedekah, macam-macam, itu dalam rangka syukur. Nah, sekarang masuk ke musibah nih, yang kita bahas minggu hari ini, musibah. Sekarang musibah itu ujian. Supaya lulus ujian musibahnya harus apa bu? Nah, gampang ya teorinya ya. Gampang, sabar gampang ya. Lancar kayaknya mau musibah. Surat Al-Baqarah 155, 156, 157. Al-Baqarah tuh. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna. Musibahnya apa aja Ustaz yang harus nyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Baca ayat sebelumnya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kalau ibu takut, inna lillahi wal ju', lapar. Kalau ibu lapar, inna lillahi. Jadi jangan cuma orang tinggal doang, inna lillahi. Itu ayatnya tentang musibah, bukan tentang orang mati. Ibu kena musibah nih, apapun bentuknya, Ustaz saya kena musibah, ada kekhawatiran, kebakaran di mana, penumpang. Kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah loh, kan apa namanya sakit, innalillahi kan kalau aku bisa minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat.
Jadi kita kehilangan harta, kehilangan kesehatan, termasuk kehilangan nyawa atau kehilangan orang yang kita cintai, itu namanya musibah. Bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu rumusnya. Jadi bukan karena orang meninggal doang. Pernah ada orang kena sakit, bilang innalillahi, teleponan nih, bilang innalillahi, oh Ustaz maaf belum mati saya, sakit. Jadi salah paham. Nyangkanya saya orang yang mati gitu. Padahal waktu dia bilang, Ustaz bapak saya sakit, saya bilang innalillahi, Ustaz maaf masih sakit belum meninggal. Saya bilang siapa yang baru meninggal. Innalillahi itu kemana-mana tuh masuknya. Ninggal iya, kehilangan harta misalkan, hilang barang-barang, hilang TV misalkan. Innalillahi. Terjemahin bu, terjemahin. Innalillahi, sesungguhnya kita. Innalillahi, sesungguhnya kita milik. Ya cuman kita bu yang milik Allah. Dalam surat Ali Imran, lillahi, dalam surat Al-Baqarah di ujung-ujung ayat itu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang ada di langit dan isi-isinya, milik Allah yang ada di bumi dan isi. Jadi semuanya milik Allah. Ibu punya motor, yang punya motor siapa sebenarnya? Oh jadi diam. Ibu punya rumah, yang punya rumah sebetulnya siapa? Allah. Karena ibu cuma hak pakai, bukan hak milik. Ada SHM, sertifikat hak. Itu sertifikat hak milik, berarti milik ibu. Tapi dalam rumusan Allah itu bukan milik ibu. Ibu ada limitnya. Mohon maaf ibu, kita meninggal. Itu tanah milik siapa? Milik Allah, nanti diurus sama siapa? Mana? Jadi kepemilikan kita kan putus. Maka kita cuma hak pakai, bukan hak milik. Jangan sampai merasa jadi hak milik. Kita hak pakai. Kalau kita punya barang apa aja lah, ibu punya kerudung lah, jemur kerudung, misalnya kerudung mahal 500.000 kita beli di Shopee, pakai Shopee Rental lagi. Banyak. Ada tuh pinjol tuh, haram tuh. Nah kita misalkan punya jemuran kerudung, mahal nih kerudung, dicuri orang tuh. Kita bilang inna itu milik. Harusnya ibu jangan sedih dong, itu soalnya yang dicuri milik. Terus kenapa ibu sedih? Gitu dong, kan kita yang beli, duitnya dari siapa? Dari kita. Kan kita belajar sumber nikmat itu dari ibu punya uang dari melalui suami, dibelilah kerudungnya hilang, kita baca inna. Jadi yang sedih siapa dong? Gimana sih ini? Artinya ibu jangan sedih dong, kan itu milik Allah. Ada sih. Balik lagi bu, innalillahi artinya apaan? Innalillahi, kita ini milik Allah. Jadi kalau itu jadi milik Allah, kenapa ibu sedih? Contoh gini lah, contohnya gini bu, Ustadz Gojali misalkan punya batu cincin emas, terus saya nggak punya, terus Ustadz Gojali bilang, kan cincinannya hilang, yang sedih siapa bu? Ustadz Gojali, saya ikutan sedih nggak? Biasanya dong saya nggak hilang apa-apa. Kan yang punya bukan saya, yang punya. Nah itu masalahnya, karena ibu merasa memiliki, jadi ibu sedih ketika hilang. Harusnya gimana? Kalau urusan sedihnya dimaklumi, tapi jangan terlampau berlebihan. Makanya dalam hadis misalkan tuh kehilangan orang yang dicintai, Nabi saja nangis waktu Zainab meninggal, putrinya Nabi. Umar protes, kata Rasul nangis karena Zainab putri Nabi meninggal. Nangis Nabi, kata Umar, Rasul nangis. Maksudnya kayak nanya gitu, kok nangis? Jawaban Nabi, ini normal wahai Umar, ini fitrah. Nangis itu kita kehilangan orang yang dicintai, fitrah. Tapi jangan sampai meratap. Maka yang dilarang meratap, niyahah dalam bahasa hadis.
Jadi kehilangan barang boleh sedih, boleh, tapi jangan kelamaan, move on. Lah kan dikasih doa amin nabi bu. Pokoknya nanti pengumuman. Itu sejenis roket. Sudah mari sore. Pokoknya itu yang sudah kita melupakan masa lalu. Jadi udahlah yang sudah biarlah sudah berlalu. Jangan tahu diingat. Ini kita hilang duit 100.000 itu ingatnya 20 tahun ya Allah. Iya Ustaz dulu 20 tahun yang lalu saya ingat banget itu duit cuma 100.000 nya masih diingat 20 tahun. Maksud saya udahlah itu kan udah selesai gitu. Biar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Makanya orang beriman itu punya sifat. Apa sifat orang beriman? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Satu ini yang terakhir nih. Orang beriman itu tidak lagi sedih dengan apa yang sudah berlalu. Yang udah tutup buku gitu loh. Maka saat kita kena kehilangan apapun bentuknya, yakinlah innalil toh milik Allah. Kalau Allah yang ambil, ya wes ya sudahlah. Tinggal ibu doa. Doanya apa? Di doa dari Nabi ini bu. Waktu Ummu Salamah kehilangan suami namanya Abu Salamah. Nabi ngelayat tuh, kata Nabi, Ummu Salamah nih doa nih baca. Pertama, inna lillahi wa inna ilaihi. Baca itu untuk meyakinkan bahwa ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Yang keduanya kata Nabi, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, anugerahkan pahala dalam musibah saya. Nih saya kena musibah nih, tolong kasih saya pahala. Yang kedua, yang ketiganya bu, wahluf li khairam minha, tolong ganti yang lebih bagus dari yang sudah hilang. Minta diganti yang lebih. Mintanya sama siapa bu? Suami Ummu Salamah meninggal. Ummu Salamah mikir siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kan gitu bu. Kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada suami saya? Suami saya paling baik deh. Gak ada yang lebih baik. Singkat cerita, Bu Umar bin Khattab, masa iddah Ummu Salamah 4 bulan 10 hari selesai, Umar bin Khattab datang melamar. Kata Ummu Salamah, kagak. Kenapa? Menurut Ummu Salamah, suaminya yang lama lebih baik. Abu Salamah lebih bagus. Nah, Umar gak masuk. Datang Abu Bakar, ngelamar Abu Bakar. Oleh Ummu Salamah ditolak. Kenapa bu? Abu Salamah lebih baik. Akhirnya Nabi yang datang. Nabi datang. Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, tidak ada wanita manapun yang tidak bahagia kalau engkau lamar. Masalahnya saya punya dua persoalan. Satu, saya ini tukang pencemburu. Saya cemburuan orangnya Rasul. Saya nggak bisa lihat suami saya gandeng istri yang lain. Bukan istri orang, istri yang lain. Karena istri Nabi isinya banyak. Jadi kesimpulannya gimana bu? Kalau isi banyak, boleh? Itu boleh itu ya, itu. Itu sedangkan kita. Baik hadirin khadimat rahimakumullah. Kata Ummu Salamah, saya pencemburu Rasul, saya nggak suka Rasul gandengan sama istri yang lain. Nggak suka. Yang kedua, saya anaknya banyak. Dari Abu Salamah saya punya anak banyak. Saya takutnya nggak bisa ngelayanin Rasul. Maka Nabi jawab, wahai Ummu Salamah, semoga Allah hilangkan kecemburuan di hati kamu, dan anakmu adalah anak saya juga. Singkat cerita, Bu Nabi nikah dengan Ummu Salamah, dan Ummu Salamah tidak punya rasa cemburu sama sekali. Nggak cemburuan. Nabi pulang jam berapa, Ummu Salamah nggak pernah cemburu. Kenapa? Itu Nabi yang urusan. Yang cemburuan yang mana nih bu? Bapak-bapaknya ini, ibu-ibunya nih yang cemburuan. Kayaknya pengalaman. Saya kayak ikutan lah. Pak RT maaf kalau satuannya. Yang di rumah nggak cemburu. Tapi istri Nabi nggak semuanya nggak cemburuan. Ada Aisyah. Aisyah itu justru cemburuan. Jadi Nabi itu bisa cocok sama yang cemburuan. Nabi juga bisa cocok sama yang tidak punya rasa cemburu. Nah itu cuma Nabi yang sanggup. Kalau kita susah tuh.
Itu ibarat nengok kanan kiri di waktu yang sama. Susah ya? Nengok kanan kiri tapi di waktu yang sama. Susah loh, karena ngadepin orang cemburuan beda caranya. Ngadepin orang yang tidak punya rasa cemburu juga beda caranya. Itu Nabi yang paling bisa. Makanya kalau urusan isinya lebih dari satu, Nabi paling jago. Kalau kita nih roman-romannya sih kayaknya Nabi yang paling jago. Kalau kita kayaknya baru niat doang. Baik, hadirin yang rahimakumullah, itu urusan musibah. Jadi kita harus yakin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampailah doakan ibu nanti supaya Allah ganti yang lebih baik. Jadi kalau dikasih musibah, supaya lulus musibahnya, dia harus sabar. Kalau dia kagak sabar, berarti musibah yang dia dapatkan atau ujian yang dia dapatkan, ujiannya tidak lulus. Maka harus lulus, caranya sabar. Kesimpulannya nanti orang yang syukur, orang yang sabar, dua-duanya masuk surga. Yang syukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan, saking banyaknya nikmat dia tetap syukuri, akhirnya gara-gara syukur dakhala jannah. Ada orang yang dikasih musibah, bertubi-tubi musibahnya, habis jatuh tertimpa tangga, saking banyaknya musibah, tapi kemudian Allah berikan dia peluang dakhala jannah. Dia dua-duanya dakhala jannah. Maka nanti mau nikmat yang Allah berikan, mau musibah yang Allah berikan, nikmat dan musibah ibu punya peluang masuk. Dikasih nikmat syukur dakhala jannah, dikasih musibah sabar dakhala. Jadi sekali lagi saya tanya, mau nikmat mau musibah nih jadi. Ada suami istri bu, ngaca, suaminya jelek minta ampun, istrinya cakep luar biasa. Kata suaminya, Neng, alhamdulillah Allah bisa punya istri, Neng, udah cakep kemana-mana. Yang bilang cakep bukan cuma 1, 2, 3, Neng, netizen bilang cakep semua. Zaman ini, zaman YouTuber, semua netizen bilang Neng tuh cakep. Alhamdulillah, abang bersyukur Neng jadi bini akang, mau jadi bini akang. Kata isinya, abang bakal masuk surga bang. Kenapa Neng? Abang bersyukur, alhamdulillah. Kata suaminya, kata bininya, Neng juga bakal masuk surga bang. Neng juga, alhamdulillah. Iya, kalau abang bersyukur, Neng bersabar. Karena orang syukur sabar. Suaminya diam, kayaknya agak kurang enak. Oke, agak kurang enak. Nah hadirin rahimakumullah, tapi prinsipnya baik nikmat maupun musibah tidak jadi persoalan. Kita harus ridho menerima nikmat, ridho menerima musibah. Nikmat tinggal syukur, musibah tinggal sabar. Maka kata Nabi, mu'ajaban li amril mu'min, dahsyat urusan orang mukmin, sangat dahsyat. Kenapa dahsyat? Dikasih nikmat, syakar, dia bersyukur. Dikasih musibah, sabar, dia bersabar. Jadi semuanya tetap baik. Maka tidak ada apapun itu yang tidak baik dari Allah. Hatta takdir yang tidak baik pun dalam kurung musibah disikapi dengan benar jadinya baik, karena tetap punya peluang sabar dan dakhala. Nah hadirin Fatimah rahimahullah, saya ingin sampaikan beberapa nabi yang diuji dengan kesabaran. Satu bu, Nabi Ayub alaihis. Apa coba ujian Allah buat Nabi Ayub? Sakit. Berapa tahun sakitnya bu? Hah? Berapa tahun sakitnya? 3 tahun, COVID itu mah bu. Dalam riwayat sakitnya baru 8 tahun. Kata istrinya, bang, abang kan sakit, minta dong sama Allah biar abang sembuh. Abang kan nabi, doanya dijawab. Kata Nabi, malu neng. Lah malu kenapa bang? Allah ngasih nikmat sehat udah lama, lah ini timbang baru berapa tahun bang, masa udah doa? Malu itu Nabi Ayub dulu. Kira-kira ibu bisa kayak gitu nggak? Kalau juga sakit sehari, ya Allah, doanya aja udah langsung ya Allah. Udah 3 hari ini sakit, baru 3 hari. Nah itu sehat 3 tahun kemana aja bro?
Itu kita. Tapi kalau Nabi Ayub malu sama Allah, nikmatnya dia banyak, kalau dikasih 7 tahun sakit malu. 7 tahun. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam dapat ujian musibah, kehilangan anak. Anaknya namanya siapa? Nabi Yusuf. Usia 8 tahun pisah, Bu. Dalam riwayat yang lain usia 10 tahun pisah. Ketemu Nabi Yusuf udah dewasa, udah jadi tokoh di Mesir. Ibu bisa bayangkan dari usia 8 atau 10 ketemu itu ya, kalau tokoh itu umur berapa tahun? Kalau jadi Nabi 40 tahun lebih lalu, anggaplah 40 tahun lah gitu ya. Berarti dari usia 8 tahun sampai 40 tahun, 32 tahun ketemu. Sampai Nabi Ayub saking seringnya nangis karena kehilangan Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, sampai matanya Nabi Yakub buta, sedih karena kehilangan sang anak. Akhirnya Allah berikan ujian musibah, Nabi Yakubnya sabar, Allah pertemukan kembali dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ayub Allah sembuhkan kembali. Jadi sabar itu punya banyak keutamaan. Tugas kita sikapi apapun yang Allah berikan, entah nikmat ataupun musibah, dengan cara atau penyikapan yang tepat. Karena tergantung Bapak dan Ibu. Setan gimana nih? Saya ngomongin setan sebentar. Setan itu, Bu, menggoda manusia supaya saat kita dapat nikmat kita tidak Setan juga goda saat kita kena musibah kita tidak Jadi setan gak akan tinggal diam. Ibu dapat nikmat digoda setan, ibu dapat musibah digoda setan. Jadi yang salah siapa, Bu? Nggak salah. Saya ingin jelasin, Bu, surat Ibrahim ayat 22. Surat Ibrahim ayat 22. Ini setan pidato. Wa qala asy-syaitan lamma qudiyal amru. Nah, itu ayatnya, Bu. Dan setan khutbah, bahasa tafsirnya setan khutbah atau setan pidato. Kapan setan pidato? Lamma qudiyal amr, setelah keputusan Allah telah ditetapkan. Yang masuk surga udah dalam surga, yang masuk neraka udah masuk neraka. Nah, yang di neraka protes, kata yang di neraka, ya Rob, ya Allah, ya Rob, izin nih interupsi, saya masuk neraka gara-gara si fulan digoda ceritanya. Maka setan ini disuruh ngomong nih, si fulan disuruh ngomong. Kata Allah, setan ngomong. Nah, setan ngomong, kata setan nih, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Kata siapa, Bu? Daniel, Bu. Daniel Barkah, Bu, itu yang ngomong, masa setan? Kata setan, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Kata setan, kata Allah, wa qala syaitan, setan ngomong. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah itu telah menjanjikan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga janji tapi aku ingkari janjiku. Ini kadang-kadang tuh janji Allah atau janji setan yang kita suka. Dalam prakteknya tuh janji Allah atau janji setan yang kita suka. Kata Allah nih, ente bener masuk surga, itu kata Allah tuh. Kagak bener masuk neraka. Cuman kata setan, dikit mah gak apa-apa kali Bang, dikit mah gak apa-apa. Makanya kata Bung Oma Irama, kenapa sih yang enak-enak itu yang di gimana sih gitu. Kenapa yang enak-enak itu kok dilarang itu Oma Irama. Makanya kenapa setan itu mainnya di situ tuh. Allah janji, setan juga janji. Allah tepatin janjinya, setan ingkari janjinya. Terus kata setan gini, Bu, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kata setan, saya kagak punya kemampuan godain orang sampai orang itu tersesat, gak punya. Coba, setan itu nggak bisa bikin kita berdosa, kan? Sama sekali nggak bisa. Setan itu lemah, Bu.
Cuman kata setan, illa an da'autukum fastajabtum li. Tapi saya cuman ngajak. Jangan, setan cuman ngajak. Cuman yang diajak Dolan. Jadi tugas setan itu cuman ngajak, yang diajak nih. Jadi yang salah siapa? Yang diajak bukan ngajak, yang salah nih. Maka kata setan, fala talumuni, jangan salahin saya dong. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian. Kenapa? Cuma ngajak doang. Ibu punya hak, bapak punya hak untuk menolak ajakan. Ibu lagi dapat nikmat, Bu, kata setan, "Deh Bang, gak usah sodako. Kita capek-capek nyari duit dan disuruh sodako. Enak banget tuh orang kagak kerja, tiba minta doang, Bang. Lah kita pergi pagi pulang malam, enak aja suruh." Nah, kata setan tuh, ntar habis orang duitnya lagi beli sodako. Melayani suami, setan langsung bisikin, bukan itu syukuran tuh. Udah lah Nek, gak usah dilayani tuh laki. Suka bangetan tadi jepala ke ujungnya. Godaan tuh. Itu namanya godaan setan. Tinggal ibu mau nolak, ngikut nih. Maka kalau ngikut ajakan setan, setan gak bisa disalahin. Kata setan lah, saya mau ngajak nih. Lah saya mau ngajak Bang. Lah suruh siapa sih itu? Mau. Kata setan itu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, nah jangan salahin saya. Saya mah tugasnya ngajak doang. Kayak gini loh. Ada calon di rambutan. Ibu mau ke Bandung. Kata calon di Cikarang lu. Mana? Cikarang lu. Jadi masuk ke mobil. Padahal kita maunya ke turun di terminal Cikarang. Suruh nanya, lah ini kan Cikarang bukan Bandung. Nah kata calon mau apa Bu? Lah saya kan ngajak ibu ke Cikarang. Tapi saya maunya ke Bandung Bang. Iya saya nggak tahu ibu mau kemananya, tapi saya ngajaknya ibu ke terus masalahnya ibu kenapa? Itu kata saya gitu. Jadi yang salah siapa dong? Kata setan itu kan memang kagak salah. Cuman untuk setan itu dari kalangan jin dan juga kalangan manusia. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati Ustaz, si fulan mah gak pernah digoda setan. Kenapa? Member. Kalau udah member gak bakal digoda. Makanya waktu yang Bang, kata setan, itu kan digoda member. Kalau orang sudah nggak digoda oleh setan, dia jadi temannya. Maka kalau kita masih digoda oleh setan, beruntung. Berarti kita musuhnya. Nah, masih bagus bu musuhnya setan. Jadi kalau bapak ibu digoda oleh setan, saat dapat nikmat digoda supaya tidak bersyukur, masih beruntung kita digoda oleh setan, tinggal tolak godaan setan. Saat kita dikasih musibah, kita bersabar digoda oleh setan supaya tidak sabar, bersyukurlah digoda oleh setan supaya kita tidak sabar. Hati kita agak mangkal-mangkal, nah itu dari godaan setan. Kita bersyukur, alhamdulillah masih digoda, kita berarti masih bukan membernya setan. Tinggal ibu tolak, bapak tolak, selesai. Maka saat datang godaan setan, say no to setan. Say no to setan. Tidak, saya nggak mau, nggak selesai. Karena ibu yang menentukan, bukan setannya. Setan nggak bisa maksa bu. Kalau ibu tolak lemes dia. Kalau bapak tolak lemes sudah. Saya rasa itu yang bisa disampaikan karena takut kebanyakan. Takutnya pertanyaannya nanti nggak banyak. Saya menunggu pertanyaan itu. Saya sambil nyicipin jeruk ya. Alhamdulillah ada banyak yang diberikan oleh Islam ini. Untuk berikutnya mungkin dari para ibu, jamaah para bapak ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ada yang mau sampaikan? Boleh. Kayaknya tadi ada mic bebas. Atau mic-nya itu? Ini. Ya, ini.
banyak Pak. Nama saya Ibu Sunarti. Ini mau nanya soal apa ya? Belum lama kan saya sekeluarga pas datang ke sini itu tapi setelah innalillahi itu karena musibah itu kan akhirnya belakangnya ya Allah tega banget saudara saya besok mau nikahin anaknya kalau jadi meninggal itu tuh maksudnya sabar apa udah termasuk sabar atau maksudnya seperti itu karena setelah itu lari terus ngeluh gitu ya Allah malaikat tega banget mau nikahin besok anaknya meninggal Siap. Coba, alay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, saya bersyukur banget bisa ketemu lagi di tahun ini sama Ustaz. Alhamdulillah kasih umur panjangnya. Pertanyaan saya ada dua ya Ustaz. Satu, apabila kita dikasih nikmat yang banyak kepada Allah lalu kita lupa untuk bersyukur, apakah itu bukannya musibah? Nah yang kedua, setan tidak pernah lepas dari menggoda kita. Nah, kita kan udah sabar banget di dalam musibah Ustaz. Lalu setan itu menggoda gitu. Tapi kita tetap sabar dan berserah diri kepada Allah. Artinya insya Allah saya percaya janji Allah gitu bahwa siapapun yang sabar akan didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Benar itu Ustaz. Itu aja Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Baik, ini Fadilah rahimahumullah. Yang pertama, kita kena musibah. Terus sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah terimalah Allah. Cuman setelah itu kok malah jadi kurang menerima. Jadi tadinya nerima jadi kurang menerima gitu lah ya. Itu apakah masuk kategori tidak sabar? Pernah terjadi di zaman Nabi, ada ibu-ibu meninggal suaminya. Terus ibu-ibu ini datang ke kuburan suaminya, nangislah di kuburan. Nabi lewat. Kata Nabi, isbiri, sabar ngapa sabar? Kata Nabi. Kata perempuan ini, ibu ini enak aja ngomong-ngomong sabar. Ke situ maka gak kena apa-apa kita ya. Terus Nabi ya pergi aja, ngenimpalin. Mungkin perempuan ini saking emosionalnya, jadi nggak tahu kalau itu yang ngomong adalah saking emosionalnya. Pergilah Nabi, tinggalin itu perempuan. Sahabat lihatin itu, ada peristiwa itu dilihatin sama sahabat, sudah deketin si perempuannya. Tuh, gue tahu nggak tuh tadi siapa orang? Waduh amat lagi sedih. Itu Nabi itu, baru kaget tuh. Akhirnya dia ngejar Nabi, minta maaf, Rasul maafin saya lagi sedih, maaf, saya nggak tahu kalau itu adalah Rasul. Terus saya ngomong tadi ngomongin kayak gitu, enak aja, sabar-sabar. Di situ mah kagak ngalamin gitu. Akhirnya Nabi bilang begini, sabar itu di pukulan pertama. Maksudnya saat musibah sedang terjadi, kehilangan apapun itu, saat pas di situ, di momen itu, itulah waktu dibutuhkannya sabar. Itu yang paling penting. Karena setelah 2 hari, 3 hari, relatif atau 4 atau seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan sudah mulai bisa berdamai dengan keadaan. Nah kalau yang pas awal-awal banget itu kan berasa betul. Kalau suasana itu pas awal-awal kita sudah aman, nanti kan setan nggak godain tuh. Kalau godain itu kita bisa handle. Setan nggak berhenti, karena kalau ingin belajar kesungguhan, kan setan jagonya. Setan itu kan sungguh-sungguh dalam menggoda. Sampai dalam surah Al-A'raf itu
ayat 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai ayat 20 lah. Itu ada kalimat digoda dari depan, nggak bisa mentok ke belakang, belakang nggak bisa, geser ke kanan, kanan masih nggak bisa, geser ke kiri. Artinya bu, saya lebih memahami gini, setan itu akan nyari celah di mana saja supaya kita lengah dan bisa menggoda kita. Waktu di awal-awal aman, safety, padahal harusnya kita ngedrop nih, tapi di awal-awal kita bisa bilang ya udah sabar, ini takdir Allah, ini rencana Allah. Nah, pertahankan suasana itu, jangan sampai ada keceplosan, ya Allah tega banget sendiri. Itu berarti godaan setan masuk, karena kita lengah justru setelah kita sudah berhasil. Jadi kalau bisa tetap dijaga. Kalau ada nanti yang mengarah ke sana, ibu langsung tutup. Udah, ini takdir yang lebih baik, insya Allah. Nah, digituin. Karena kalau nggak digituin, bakal panjang nih omongan nih. Iya, padahal udah panjang nih buat urusannya nih. Padahal kan ini, padahal itu lah. Itu Pak Allah udah tega banget. Nah, itu kepanjangan nih. Stop di situ. Kalau ada ungkapan, padahal kan Bismillah ini sudah yang terbaik. Ada di surah Al-Hadid, surat ke-57 ayat ke-22, bahwa apapun yang terjadi hari ini itu sudah ada dalam kitab Lauhul illa fi kitabim min wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kita berodol lahir, takdir itu sudah ada. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya di ayat berikutnya, ayat 23-nya, kenapa harus dipahami begitu? Supaya kita tidak terlalu bangga dengan nikmat dan tidak terlampau terlena atau sedih galau karena musibah. Jadi bisa tetap stabil. Maka tadi kalau sudah di awal bagus, jaga kontinuitas itu, jangan sampai jatuh. Makanya ungkapan kalaulah dalam agama kita nggak boleh itu. Ya. Waktu itu menunggu pikiran. Nah itu godaan setan begitu tuh. Makanya kan depan, belakang, kanan, kiri. Yang jelas kalau orang sudah itu apa ya? Ngadodobo ngeker tuh. Setan itu mantau kapan celah yang kosong. Nah pas kosong set masuk ya dengan pikiran tadi, dengan kata-kata tadi. Maka kalau yang sudah ya sudahlah gitu. Nanti ke depannya kita akan senantiasa menjaga jangan sampai terpikir untuk mempertanyakan takdir Allah. Kita terima legowo ini pasti yang terbaik. Bismillah saja, meyakinkan seperti itu. Contoh nih bu, saya punya kerabat lah di Setu, Kampung Keramat, ya, Kampung Keramat ya. Ada orang Aceh, teman saya itu, orang Aceh Pakengon. Anaknya yang sebelum bungsu tuh, sebelum apa namanya? Pangrais bungsu. Pangrais bungsu, ada anaknya Pangrais bungsu. Dia kerja di rumah sakit Budi Asih, kerja sebagai administrasi. Ibunya dulu sudah sepuh banget. Kalau sholat itu sampai harus apa namanya? Posisi berdirinya itu sudah bongkok. Jadi kayak orang rukuk. Karena saking sepuhnya. Anaknya yang Pangrais bungsu, tenaga administrasi di rumah sakit Budi Asih. Singkat cerita, dua-duanya masuk rumah sakit di malam yang sama. Gejalanya sama, darah tinggi. Anaknya sama ibunya masuk rumah sakit sama-sama darah tinggi. Kakak-kakaknya, ini kan Pangrais bungsu, kakak-kakaknya kumpul di tempat ibunya dirawat. Karena bersepuh, kan pikirnya dari kemana-mana, sepuh masuk rumah sakit nih, darah tinggi lagi kan, tungguin aja. Ternyata yang meninggal Pangrais bungsu ini. Ibu ini kan kasih tahu, pokoknya jangan sampai stres, pokoknya sehatin dulu, nanti kasih taunya di rumah. Singkat cerita, malam itu juga besoknya sudah bisa dibawa pulang ke rumah. Si nenek pulang ke rumah, dia nanya, Abrar mana Abrar? Bentar lagi datang nih. Datang sudah jadi. Itu cuman diem, nggak ngomong, nggak. Waktu ditanya, gimana? Sudahlah, takdir. Terus itu nanti harus paham bahwa ini bagian dari takdir. Karena kalau nurutin umur harusnya kalau nurutin, untungnya meninggal bukan gara-gara umur tua. Jadi tenang, yang tua-tua aja masih punya kesempatan hidup lama. Yang mudah-mudahan jangan terlena nih, bisa jadi kita malah pulang duluan. Beneran ini bukan masalah sakit, bukan masalah umur meninggal tuh. Urusannya urusan Allah itu. Yang Pangrais bungsu pada fisiknya sehat tuh, sering olahraga, rumah sakit, darah tinggi, pecah pembuluh darah, keluar darah di hidung, meninggal. Padahal ibunya sudah sembuh, darah tinggi juga, tapi yang meninggal malah
Itu maksud saya, kita harus bisa menjaga bahwa ini ketetapan Allah. Maka ridho dengan ketetapan Allah baik dan buruk. Jangan sampai terpikir kok Allah mempertanyakan Allah, apalagi sampai menyalahkan Allah. Karena Allah tidak boleh ditanya kenapa-kenapa. Itu sudah jadi otoritas Allah. Tugas kita beriman. Kalau itu beriman kepada Allah, jangan pakai tapi. Misal, Bu, yakin Allah Maha Baik? Yakin Ustaz. Tapi kemarin waktu saya ini, jangan pakai tapi, itu namanya belum iman. Ya ulang ya. Allah itu Maha Baik. Takdirnya pasti yang terbaik buat kita. Pernah ada kemarin saat itu yang baru COVID, Bu. Kan kalau naik pesawat harus antigen. Ada satu pemuda nggak naik pesawat gara-gara positif. Hanya dia nggak berangkat. Ini saya pakai kemarin, Bu. Pesawat terbang meledak. Yang meledak itu ada satu orang yang nggak ikut. Kenapa yang kemudian ini nggak ikut? Gara-gara positif COVID. Tapi itu jadi bersyukur buat dia, karena kalau dia naik nggak pakai COVID lagi, dia langsung meninggal. Kan itu ada satu pesawat yang nggak ketemu lagi rimbanya di mana. Meledak terus tenggelam, Bu. Sampai ada yang ketemu tangannya doang. Itu coba ibu cek deh. Kisah tahun kemana pertemuannya lagi nggak ada. Jadi satu pemuda ini diceritakan dia akhirnya bersyukur tidak ikut naik pesawat. Padahal waktu dia kena COVID, Bu, dia nyesel luar biasa. Kenapa saya nggak bisa masuk? Gara-gara COVID nih. Padahal itu merupakan hikmah yang Allah berikan. Maka kita coba ambil itu. Saya yakin, Bu, saya yakinnya tiap apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Kalau belum ketemu bukan berarti nggak ada. Ya, kalau belum ketemu bukan berarti nggak ada. Ada sebenarnya, cuma belum. Nah, tugas kita temuin dah. Temuin hikmahnya di mana? Allah. Yang kedua kaitannya dengan lupa bersyukur, apakah itu musibah? Lebih tepatnya dosa. Bukan musibah lagi, dosa itu. Kalau musibah kan dia tidak ada penekanan hukum, Bu. Musibah itu Allah kasih ke siapa aja. Ini catatan, Bu, jangan sampai ada pemahaman musibah itu berarti dia punya dosa. Ya. Tidak semua orang kena musibah dia punya dosa. Saya tanya, Bu, sakit musibah bukan? Nabi Ayub sakit nggak? Dosa nggak? Ibu bilang dosa, walat loh. Nabi itu dosa. Jadi musibah itu tidak harus orang melakukan dosa. Makanya jangan sampai ada kata-kata begini, misalkan ada orang hilang duit nih. Makanya Pak, rajin sedekah. Nggak usah digituin, Bu. Belum tentu hilang duit itu gara-gara dia pelit, bukan tentu. Belum tentu. Cuma kan kita suka bilang begitu tuh. Makanya rajin sedekah, Pak, biar hilang duit lah, apa urusannya? Jadi musibah tidak serta-merta orang itu melakukan dosa. Musibah itu bebas nilai, itu bebas nih, artinya nggak harus berhubungan dengan dosa atau tidak dosa. Saat musibah kena ke orang dosa, namanya azab, bukan lagi musibah. Saya ulang, musibah kena ke orang yang melakukan dosa, jadi azab, nggak disebut musibah lagi, azab. Ada orang yang dapat musibah, dia galau, Bu. Kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Nah, itu namanya peringatan, tazkirah atau tadbirah, itu peringatan. Kenapa disebut peringatan? Karena kadang-kadang dosa, kadang-kadang ada. Kalau orang kena musibah, justru dia beriman, dia soleh, dia taat. Itu cara Allah. Satu, ini hikmahnya. Satu, supaya orang itu kalau dia punya dosa di akhirat dihilangkan, maka musibah atau hukumannya disegerakan. Yang kedua, itu menandakan Allah mengharapkan kebaikan yang banyak bagi orang ini. Bukti kalau Allah menghendaki kebaikan, bukti kalau Allah cinta dikasih musibah. Jadi itu bentuk cinta atau supaya dosa kita di akhirat dihilangkan. Itu cara kita dapat musibah kalau beriman dan beramal soleh. Tapi kalau punya dosa, azab namanya. Jadi kembali, kalau orang lupa bersyukur ya dosa. Makanya divonis oleh Allah, inna azabi lasyadid. Lasyadid kan itu langsung kategori dosa. Orang yang dapat siksaan berarti ya cuma mereka yang berdosa. Maka sebisa mungkin jangan sampai lupa tidak bersyukur. Harus bersyukur di setiap waktunya. Entah dengan tidak rukun tadi ya, meyakini sumber nikmat dari Allah,
mengucapkan alhamdulillah, dan yang ketiganya menggunakan nikmat sesuai dengan maunya Allah. Itu jadi lupa bersyukur bukan musibah tapi memang dosa. Nah yang kedua tadi pertanyaannya gimana? Saya belum nangkep. Yang kedua itu gimana? Selama belum nyeplos bu kata-kata tertentu, belum keluar nih kalimat-kalimat tertentu yang menunjukkan kita tidak sabar, maka tetap dihukumi aman. Kalau tadi kan sudah nyeplos tuh, soal beda-bedanya sih, atau terbersit dalam hati. Kalau ada buang lagi, ada buang lagi. Kalau sempat nyeplos istighfar. Astagfirullah, kok ngomong gitu ya. Saya punya kisah itu. Ada panti asuhan buat anak yatim di daerah, saya lupa. Pokoknya daerah Cipinang itu, berdekat Cipinang. Itu ada panti asuhan. Jadi awalnya dia ngumpulin anak yatim 2, 3, 10 gitu ya. Nah udah mulai banyak nih yang nganterin anak yatim. Akhirnya ibu ini sempat panik karena kebanyakan anak yatim. Sedangkan mereka butuh makan, butuh biaya gitu kan. Dia sempat nyeplos, terus dari mana dong rezekinya, dari mana biayanya. Selang berapa detik dia langsung astagfirullah. Dia sendiri punya ngomong astagfirullah. Akhirnya yang dengar nanya, Bapak Bu istighfar. Saya tadi nanya dari mana biaya, kesannya nggak ada Allah. Nah terus saya ingat kan ada Allah, baru saya istighfar astagfirullah, karena saya udah ngomong salah. Itu kalau ada kalimat-kalimat yang salah, entah menunjukkan ketidaksabaran, menunjukkan tidak syukur, maka kita istighfar. Dalam surah Ali Imran ayat 135, idza fa'alu fahishatan, jika kita melakukan fahisyah, fahisyah itu perbuatan yang jelek yang menyertakan orang lain. Bedanya fahisyah dengan munkar, fahisyah itu harus ada orang lain. Misalkan keroyokan, itu pasti ada orang lain, banyak sebutnya keroyok. Berzina, itu harus ada orang lain, nggak mungkin sendirian. Makanya disebut dengan innahu fahisyatau wa mastawasa asabil fitnati. Maka fahisyah itu ada keterlibatan orang lain. Idza fa'alu fahisyatan, kalau dia bikin dosa bareng-bareng kolektif, au dzalamu anfusahum, atau zalim terhadap diri sendiri. Kayak tadi nyeplos kalimat dari mana dia, itu zalim tuh dia. Maka dia langsung zakarullah fastaghfaru lidzunubi. Dia langsung sadar, zakarullah itu sadar, kemudian dia langsung istighfar. Kalau ada kalimat nyeplos nggak baik, istighfar. Ya mudah-mudahan itu. Kalau memastikan kan urusan Allah loh. Tapi yang jelas taubat itu pasti Allah terima gitu lah. Nah, apakah yang itu diterima oleh Allah taubatnya? Allah alam, itu urusan Allah. Yang jelas kita harus usaha. Minimal sudah istighfar, sudah bertaubat dan mengharapkan ampunan dari Allah. Kalau sudah nyeplos tuh, setan sudah menggoda, nyeplos. Contoh gini lah. Adam sama Hawa dilarang oleh Allah. La taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, ente nih pada jangan dekat-dekat pohon. Awas nih, jangan dekat-dekat pohon. Lu makan buah, makan apa kayak yang ada di surga, selalu makan. Tapi jangan dekat-dekat pohon. Ternyata deketin pohon. Dosa nggak nih? Dosa. Terus gimana dong? Maka Adam taubat. Taubatnya di surat Al-A'raf ayat 23. Kata Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diulang-ulang oleh Adam. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimat. Adam mengulang-ulang kalimat-kalimat tersebut sampai Allah memaafkan. Minimal usahamu. Pasti di kapan Allah maafin, yang penting usaha. Sampai kapan? Sampai Allah maafin. Cuma saya nggak tahu kapan maafinnya itu. Yang jelas usaha aja dulu. Ya, wallahu a'lam. Contoh ya, materi kita sebenarnya kalimat ini rasanya memang kita terbatas oleh waktu. Sepertinya sementara kita cukupkan dulu sampai sini untuk kegiatan dan berikan dulu. Mudah-mudahan dari materi yang dipaparkan oleh guru kami bisa kita pahami semuanya, dan mudah-mudahan dengan pemahaman tersebut
Niat ini bahwa nikmat itu adalah berasal dari Allah. Kedua, menyebut dan memuji Allah SWT. Kemudian mengatakan nikmat tersebut sesuai dengan yang diminta oleh Allah. Sedangkan yang kedua adalah berupa musibah, yang intinya ketika kita mendapatkan musibah maka cara mengatasinya dengan cara bersabar dan juga ibu ya dengan Allah. Mudah-mudahan semua yang disampaikan ini bisa kita laksanakan sehingga apapun ujian yang Allah berikan kita semua bisa lulus menghadapinya. Dan kalau teman-teman kita akan lanjutkan dengan mengenalkan kisah-kisah orang terdahulu yang mereka mengalami berbagai macam musibah yang diharapkan dan itu nantinya bagi menguatkan kita ketika kita mendapatkan musibah seperti apa harus kita bersikap dan bagaimana mereka betul-betul pernah mengalaminya. Dan sebagai penutup kita sama-sama berdoa yang berdosa dan berdoanya. Hadirin khatiman rahimakumullah, kurang lebih beberapa menit kita bersama. Mudah-mudahan momen ini jadi momen diijabahnya doa. Mudah-mudahan bapak-bapaknya sehat selalu, diberkahi selalu, bisa menjemput rezeki dengan baik, menjemput rezeki yang halal untuk bagi keluarganya dan berkah bagi keluarganya, memberikan keluarganya rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla melalui rezeki tersebut. Ibu-ibunya juga mudah-mudahan senantiasa sehat, bisa melayani suami dengan baik dan benar, urus anak baik dan benar, sehingga anak-anaknya jadi anak-anak yang solehah, bisa menjadi penerus kita di masa yang akan datang, supaya mereka bisa mendoakan kita, bisa melaksanakan apa yang kita ajarkan, sehingga menjadi pahala yang terus mengalir bagi kita sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan setiap kita Allah berikan kesehatan, keberkahan, rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Kita tutup doa kita dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.